Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama saya Susi. Pada kali ini kita akan membahas mengenai etika penguji uji kompetensi SPA. Yuk kita lihat. Apa sih yang disebut dengan etika profesi? Ibu Evita Arif pada tahun 2020 mengatakan bahwa etika profesi adalah sikap etis profesional yang terintegrasi dengan sikap hidup yang berpedoman pada nilai-nilai moral dan norma-norma etika. Melayani masyarakat secara profesional, bertanggung jawab, objektif, adil, dan tertib, tidak membeda-bedakan orang, tidak mudah dipengaruhi, dan tidak melakukan penilaian berdasarkan like atau dislike. Jadi, di dalam etika profesi ada 4 prinsip etika profesi. Yang pertama adalah prinsip tanggung jawab. Seorang profesional bertanggung jawab penuh terhadap hasil pekerjaannya. Kemudian, prinsip keadilan, di mana seorang profesional tidak akan membeda-bedakan dan akan berlaku adil kepada semua orang. Yang ketiga adalah prinsip otonomi, bahwa seorang profesional dalam mengambil keputusan tidak akan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Dan yang keempat tentunya adalah seorang profesional harus mempunyai prinsip integritas moral yang baik. Baiklah, kemudian kita akan membahas mengenai etika profesi penguji, khususnya di bidang SPA. Jadi di sini kita akan membahas 2 etika profesi. Yang pertama adalah etika profesi seorang spa terapis dan etika profesi seorang penguji. Mari kita lihat. Etika profesi spa terapis dikeluarkan oleh Asosiasi Spa Terapis Indonesia atau ASTI berupa Kode Etik Anggota Spa Terapis Indonesia. Jadi ada 4 kewajiban dalam Kode Etik Anggota Spa Terapis Indonesia. Yang pertama adalah kewajiban umum, kemudian kewajiban terhadap pengguna jasa, kewajiban terhadap teman sejawat, dan kewajiban terhadap diri sendiri. Yuk kita bahas satu persatu. Yang paling pertama adalah kewajiban umum. Seorang terapis wajib jujur dan terbuka terhadap sesama terapis dan pemakai jasa. Tidak menyalahkan hak dan wewenang yang diberikan organisasi untuk keuntungan diri sendiri, kelompok maupun golongan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, senantiasa berusaha mengamalkan ilmu SPA demi meningkatkan citra profesi dan citra organisasi sebagai wadah dan sarana pengabdian bersama, tidak menjanjikan sesuatu kepada pemakai jasa yang diketahui atau patut diketahuinya bahwa janji tersebut tidak akan dapat dipenuhinya, serta senantiasa bersikap saling menghargai, saling asah, saling asuh dan di antara sesama anggota guna mempertahankan dan meningkatkan persatuan dan rasa kesatuan anggota. Seorang spa terapis juga senantiasa menjunjung tinggi kehormatan organisasi dan citra baik ASTI melalui pelayanan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Tidak menerima imbalan jasa selain daripada yang layak sesuai dengan jasa yang diberikan. Setiap spa terapis senantiasa harus berhati-hati dalam menangani pengguna jasa sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI yang berlaku sesuai dengan Permenaker. Dan dalam melakukan pekerjaannya, seorang spa terapis harus mengutamakan, mendahulukan kepentingan masyarakat, dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan sesuai dengan Permenkes nomor 1205 Menkes per 10 2004. Kewajiban yang berikutnya adalah kewajiban spa terapis terhadap pengguna jasa. Kita lihat, setiap spa terapis harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi pengguna jasa. Apalagi di saat COVID-19 seperti ini ya. Setiap spa terapis harus selalu menggunakan masker, menggunakan face shield, menjalankan protokol kesehatan. Karena dengan demikian, seorang spa terapis
akan melindungi dirinya dan juga melindungi pengguna jasanya atau kliennya. Kemudian yang kedua, setiap spa terapis wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang kondisi pengguna jasa. Jadi di sini ada satu yang namanya kerahasiaan pelanggan yang wajib dijunjung tinggi oleh spa terapis. Kemudian yang ketiga, spa terapis wajib bersikap tulus ikhlas dan menggunakan segala ilmu dan keterampilan untuk kepentingan pengguna jasa. Apabila dia tidak mampu mengatasi kelainan atau masalah dari pengguna jasa, dia wajib merujuk ke pihak lain yang berkaitan. Jadi seorang terapis tidak boleh melakukan sesuatu yang di luar kewenangannya. Oke. Kemudian kewajiban spa terapis juga terhadap teman sejawat, rekan sekerja, dan atasan. Di mana setiap spa terapis memperlakukan teman sejawat dan rekan sekerja sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Setiap spa terapis tidak boleh mengambil alih pengguna jasa yang menjadi klien teman sejawatnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, kecuali atas permintaan pengguna jasa dan disampaikan kepada teman sejawat. Setiap spa terapis harus mengindahkan dan menghargai atasannya. Dan yang terakhir adalah kewajiban spa terapis terhadap diri sendiri. Setiap spa terapis harus memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja dengan baik. Setiap spa terapis hendaknya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pelayanan spa. Setiap spa terapis dalam melakukan pekerjaannya tidak boleh dipengaruhi pertimbangan atau keuntungan pribadi. Setiap spa terapis harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan kode etik spa terapis. Dan terakhir, setiap spa terapis harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan kode etik spa terapis. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai kode etik spa terapis atau etika profesi dari seorang terapis spa, kita akan membahas mengenai etika penguji, uji kompetensi. Ya, seperti apa sih? Nah, di sini kita lihat etika. Etika penguji mempunyai 5 bagian di sini. Yang pertama adalah objektif, unsur yang pertama. Bahwa seorang penguji harus menilai secara objektif sesuai dengan fakta yang ada, bukan karena pengaruh dari pihak-pihak lain atau karena kedekatan emosional dan lain sebagainya. Kemudian, respect, di mana seorang penguji harus memiliki rasa hormat terhadap orang lain, termasuk peserta ujinya, termasuk orang-orang yang membantu pada saat uji kompetensi, menjaga perilaku yang santun dan simpatik, serta tidak menyalahgunakan wewenang sebagai penguji. Tidak diperkenankan memberi bimbingan ujian secara pribadi. Untuk pemberian bimbingan ujian harus melalui organisasi profesi terkait. Kemudian cooperation, unsur yang ketiga. Mampu melakukan kerjasama tim dengan baik dan profesional. Mendahulukan kepentingan kelompok dan organisasi daripada kepentingan pribadi. Kemudian kompetensinya, memiliki kompetensi mengajar, berkomunikasi secara persuasif, menguji, berbicara di depan publik, kemampuan analisis secara tajam, memiliki integritas tinggi, dan bertanggung jawab secara moral. Dan transparansi tentunya. Melaporkan hasil pekerjaan kepada tim secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan kondisi fakta di lapangan tanpa ada yang dikurangi atau ditambah. Di mana kejujuran merupakan prinsip profesionalitas. Di dalam lembaga sertifikasi kompetensi, kita menganut prinsip. Yang pertama adalah 4 tato dan 3 aki. Kita lihat prinsip yang pertama, tato. T pertama adalah terbuka, di mana prosedur penilaian, kriteria penskoran, dan kriteria kelulusan dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait. Jadi tidak ada yang namanya sembunyi-sembunyian ya Bapak Ibu di sini. Kemudian adil. Diterapkan untuk semua peserta
Tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Baik di ujung Sabang maupun Merauke, semuanya diperlakukan sama. Baik laki atau perempuan, dan semua umur dilakukan sama. Terukur. Penentuan skor sesuai aturan dan kriteria yang jelas. Jadi semuanya bisa ditelusuri, semuanya bisa diukur. Dan yang terakhir tentunya adalah objektif. Bahwa pada saat penilaian, semuanya adalah spesifik, jelas, bukan pernyataan terbuka yang membuka ruang pertimbangan subjektif dari penguji, sehingga bisa menjadikan multitafsir. Dan aki ini apa nih? Kita lihat. Adaptif, artinya menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda dan beragam, bukan sebaliknya. Kredibel, menjaga, memelihara, dan terus meningkatkan nama baik penguji, dan tentunya menjaga integritas, meningkatkan kepribadian yang memiliki nilai-nilai moral, jujur, berhati mulia, dan berbudi pekerti luhur, sejalan dengan ucapan dan perilaku. Demikianlah etika profesi seorang penguji uji kompetensi. Diharapkan bahwa seluruh penguji uji kompetensi di bidang SPA akan selalu menjunjung nilai-nilai luhur, kode etik dari seorang SPA terapis, dan tentunya etika profesi dari penguji yang profesional. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi. Salam.